Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Setiap anak tentu memiliki cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi arsitek, dan seterusnya. Namun semua anak yang baik tentu ingin menjadi anak yang soleh. Soleh artinya baik. Dan untuk menjadi anak yang soleh, anak-anakku harus berperilaku yang baik. Berbuat baik tentu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berbuat baik juga terhadap orang lain. Orang yang berperilaku baik akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Berperilaku baik dapat dilakukan dengan mempraktikkan sikap jujur, hormat kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai kepada sesama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bersikap jujur. Jujur artinya tidak berdusta, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perilaku jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang jujur kepada Allah tidak akan melakukan maksiat kepada Allah, karena dia menyadari sekecil apapun perbuatan kita tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri dapat ditunjukkan dengan tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Contoh perilaku yang menunjukkan jujur pada diri sendiri, misalnya tidak mencontek saat ujian. Berikutnya adalah jujur terhadap orang lain, yaitu tidak berbohong kepada orang lain dengan mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada. Anak yang jujur adalah anak yang hebat. Berikut adalah manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, Allah akan mencintai anak yang bersikap jujur. Yang kedua, anak yang jujur akan dipercaya banyak orang. Yang ketiga, tentu saja akan disukai banyak teman dan orang lain. Yang keempat, dengan sikap jujur, hati kita akan menjadi tenang. Yang kelima, perilaku jujur mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Dan yang keenam, perilaku jujur menjadi jalan menuju surga. Sikap anak soleh yang kedua yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Kedua orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan yang sangat lemah, mengasuh dan mendidik kita sejak kecil hingga kita bisa mandiri. Ayah bekerja keras mencari nafkah, tak kenal lelah demi menghidupi kita hingga kita menjadi dewasa. Sepatutnya lah sebagai anak kita hormat dan patuh kepada orang tua. Berperilaku baik atau hormat kepada orang tua yaitu yang pertama dengan mematuhi apa yang diperintahkan orang tua. Kedua, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari orang tua. Yang ketiga, bersikap dan bertutur kata yang santun kepada orang tua. Yang keempat, berupaya menghindari perkara yang dilarang oleh orang tua. Kelima, berpamitan ketika hendak keluar rumah. Keenam, membantu pekerjaan orang tua.
Yang ketujuh, berupaya menjaga nama baik orang tua dimanapun kita berada. Dan yang kedelapan, yaitu selalu mendoakan orang tua. Berikutnya, sikap anak soleh adalah menghormati guru. Sosok guru bak pelita dalam kegelapan. Sepenuh hati mereka telah bersusah payah mendidik kita, mengajarkan banyak hal tentang ilmu yang kelak akan berguna untuk meraih masa depan kita. Sebagai murid, sudah sepatutnya kita menghormati para guru. Sikap atau perilaku yang mencerminkan hormat pada guru diantaranya adalah: yang pertama, memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya adalah mendengarkan nasihat dari guru. Kemudian yang keempat, yaitu tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh guru. Kemudian memberi salam ketika bertemu guru. Kemudian sikap anak soleh yang ketiga, yaitu saling menghargai perbedaan. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita? Misalnya saja dalam praktik ibadah, kadang kita melihat pada tasyahud awal atau tasyahud akhir ada yang menggerak-gerakkan tangannya, ada juga yang tidak. Maka sikap kita harus menghargai pendirian orang lain. Yang berikutnya, kita harus menghargai keyakinan orang lain, yaitu apabila kita memiliki teman yang berbeda keyakinan, patutlah kita menghargai keyakinan orang lain, karena mereka telah memilih keyakinannya masing-masing. Yang ketiga, sikap kita untuk saling menghargai perbedaan, misalnya dalam suatu musyawarah dengan teman-teman sekelas, maka setiap anggota musyawarah berhak mengemukakan pendapatnya. Sikap kita tidak boleh merendahkan pendapat orang lain. Sikap kita sepatutnya harus menghargai pendapat orang lain, meskipun kadang pendapat mereka tidak kita sukai. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.